Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV Kediri? Kembali bertemu dengan Budi Arya di momen yang spesial. Nah, saat ini kita akan membahas tentang Vespa, di mana Vespa merupakan mode transportasi darat yang dari tahun ke tahun bahkan tetap membumi. Bahkan keberadaan saat ini seolah menjadi magnet tersendiri bagi para penikmat sepeda motor Vespa. Bahkan pemerintah daerah setempat, salah satunya pemerintah Kabupaten Kediri, memberikan ruang lebar bagi pecinta Vespa dalam hal untuk memberikan wadah bagi mereka yang diwujudkan dalam event bergengsi. Nah, di edisi spesial kali ini bersama Budi Arya di Mata Publik Buka Mata Suarakan Fakta, kita akan mengangkat tema spesial dengan judul Vespa Tak Lekang Oleh Waktu. Bersama saya Budi Arya, inilah Mata Publik Buka Mata Suarakan Fakta. Salam mesin kanan. Pemirsa JTV Kediri, berbicara tentang Vespa memang banyak kalangan yang menyukainya, bukan hanya cowok, terutamanya cewek. Hal inilah yang menarik di Vespa. Nah, bersama saya saat ini ada dua cewek yang luar biasa. Ya, pecinta Vespa sih mengakunya kayak gitu. Nah, kita tanya bagaimana sih kesan mereka terhadap riding yang biasa dilakukan dalam pagelaran Vespa yang selalu dilakukan dan mutarnya nanti kemana aja, kita tanyakan langsung. Ya, dengan Mbak siapa nih? Pendra. Mbak Pendra dengan? Baby. Baby. Nah, ini berdua suka Vespa mulai kapan nih? Kalau aku 2 tahun ini sih. 2 tahun. Pendranya? Kalau ya, ini? dari kecil, soalnya papaku ada Vespa yang tua itu. Gitu Vespa, ya? Vespa Vespa apa itu? PBB? PX sama Super. Wow, luar biasa. Nah, ini kan berbicara tentang riding ya. Riding di dalam sebuah pagelaran Vespa kan bisa dilakukan. Apa sih arti tersendiri dari mbaknya berdua, Pendra dan Baby? Pengertian dari riding sendiri? Kayak hobi aja sih, seru gitu. Kayak apa, muter-muter, rame-rame gitu. Iya. Terus kalau Baby apa? Asik sih kalau ikut di acara Vespa riding tuh. Soalnya solidaritasnya tuh kuat banget gitu. Ya. Saling. Nah, ini kan bawa Matic ya. Kenapa nggak bawa yang Vespa lama itu? Punya ayahnya tadi? Kalau dari aku cewek ya mungkin belum terlalu mengasah gitu kalau untuk yang gitu, yang Vespa tua itu. Kalau untuk Pendranya sendiri? Ya, masih sudah bisa belum naikin Vespa yang? Belum bisa. Ya, tapi next mau coba lah. Ya. Ya, pemirsa JTV tadilah kita ngobrol langsung dengan dua cewek yang suka Vespa banget gitu loh. Tadi udah ada beberapa ungkapan yang dilakukan bahwa Vespa itu memang asik ya, utamanya di pagelaran Vespa D Kelut 2. Ya, pemirsa JTV Kediri masih dalam rangkaian spesial program JTV di Mata Publik yang mengangkat tentang tema Vespa Tak Lekang Oleh Waktu. Nah, ini masih dalam rangkaian Vespa Kelut D2 ya. Dan bersama saya saat ini ada Mas Mutfi atau yang akrab dipanggil Mas Gepeng ya. Nah, saya akan menanyakan langsung bagaimana sih rangkaian dalam Kelut Vespa D2 saat ini. Ini kan mulai dari riding di start Simpang Lima Gumul hingga berakhir di Bandara Doho nantinya. Nah, Mas Mutfi apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Mas Mutfi bisa dijelaskan, ini kan rangkaiannya di Vespa Kelut D2 kan riding ya saat ini? Ya, itu apa aja bisa dijelaskan dari awal hingga akhirnya? Hari ini kita akan melaksanakan start di Tugu 9, terus nanti kita akan mengarah ke Bandara Doho. Di sana nanti kegiatannya ada musik-musik kecil-kecilan, ngopi bareng, setelah itu kita langsung pulang. Mas Mutfi atau Mas Gepeng, ini kan menarik. Ini Vespa D2 yang kedua. Yang sebelumnya perbedaannya apa dari yang kemarin sampai saat ini? Untuk saat ini kita lebih menekankan ke bagaimana
kita bisa berguna kepada lingkungan sekitar. Ya. Kemarin itu tidak ada kegiatan seperti Sosial ya? sosial, nggak ada sama sekali. Kalau yang tahun ini kita lebih mengedepankan kegiatan sosial. Terima kasih Mas Lutfi alias Mas Gepeng, sukses selalu acaranya. Harapannya terus berkala Mas ya, berkelanjutan ya. Oke, thank you Mas Gepeng. Ya, pemirsa JTV ini telah dari Ketua Panitia dari Vespa Kelut D2 yang harapannya ini berjalan sukses sesuai yang diharapkan. Tetap simak di Mata Publik, kita akan merangsak lagi ke beberapa penggemar Vespa lainnya. Tetap di Mata Publik, buka mata suarakan fakta. Ya, pemirsa JTV Kediri adalah kemeriahan dari Vespa Kelut D2. Ini luar biasa, pengikutnya ataupun yang ikut serta dalam program riding yang merupakan rangkaian dari Kelut Vespa D2 ini. Wow, jadi beberapa genre dan beberapa segmen bisa dikatakan semacam itu. Ada yang dari komunitas si A, si B, semuanya ikut bertumpah ruah dalam program Kelut Vespa D2 yang digelar saat ini, tepatnya mengambil start di Simpang Lima Gumul dan berakhir di Bandara Doho. Tetap simak di program Mata Publik spesial. Pemirsa JTV Kediri, menarik sekali dalam rangkaian tema yang kita usung spesial, Vespa tak lekang oleh waktu. Tidak abdul rasanya kalau kita nggak ngobrol langsung sama sesepuhnya Vespa. Nah, kalau orang bervespa di wilayah Kediri Raya sudah nggak asing dengan sebelah saya ini. Dia adalah Bang Ucup Warok ya, Bang Ucup Warok. Ya, saya akan menanyakan langsung bagaimana responnya terkait Kelut Vespa D2 saat ini. Ya, apa kabar Bang Ucup? Ya, selamat sore. Ini teman-teman, saudara-saudara kita dari Vespa Kediri yang memberi tema Vespa Kelut Day. Ya. Ini sudah kedua. Betul ya. Ya, tahun kemarin sudah ada, mungkin kalau bisa selanjutnya, amin. Ya, kalau di Kediri itu acara Vespa sangat ideal, sangat meriah dan dekat dengan silaturahmi. Kediri kota, kabupaten nggak ada bedanya, Ya, karena sama kita sama-sama punya momentum atau punya semboyan. Ya. Satu Vespa sejuta saudara. Dan tentu kita nggak membeda-bedakan lah, itu seperti itu. Bang Ucup, saya menarik. Anda kan dijuluki sesepunya Vespa ya. Iya. Udah berapa lama menggeluti dan pecinta Vespa ini? Saya nekuni Vespa karena suka. Ya. Suka ya karena satu suka. Sudah pernah ikuti komunitas apa, tapi yang enjoy itu saya Vespa. Karena di Vespa itu rasa sedulurannya itu ada. Wah gitu ya. Tidak ada get-getan, tidak ada. Mungkin ya ada. Mulai sekarang ini ada sedikit lah. Itu biasa lah untuk komunitas itu seperti itu. Bang Ucup, ini terakhir pesannya Ya. yang belum naik Vespa ataupun yang mau mencintai Vespa. Apa nih pesan-pesannya buat warga Kediri Raya khususnya? Kalau saya hanya kalau pesan ya cuma segini aja lah. Lebih enak naik Vespa. Gitu. Kalau sebelum kaya, kalau bukan naik Vespa. Iya. Luar biasa. Luar biasa kata-kata mutiara dari Bang Ucup yang biasa disapa Bang Ucup Warok. Terima kasih Bang Ucup. Sukses selalu ya. Ya, pemirsa JTV Kediri tetap simak di Mata Publik spesial di acara Kelut Vespa D2 barengan Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya ikut serta ya rangkaian riding di momen Vespa Kelut D2 yang harapannya ini menjadi hal spesial di program Mata Publik. Nah, seperti apa menariknya di riding kita yang mengambil start di Tugu 9 atau tepatnya di Simpang Lima Gumul SLG yang berakhir di finishnya nanti di Bandara Doho. Seperti apa menariknya, tetap simak di Mata Publik spesial. Take
Ya, pemirsa JTV Kediri tadi riding atau berkeliling keliling dari beberapa titik. Tadi start mengambil di Tugu 9 Simalungun Gumul, terus berakhir di Bandara Ndoho. Nah, di sebelah saya saat ini saya bersama dengan anggota kepolisian, ini luar biasa, juga ikut berpartisipasi dalam helatan Kelut Vespa D2 yang saat ini di sebelah saya bersama Aibda Wahyu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ini luar biasa, anggota kepolisian ini juga ikut terlibat dalam program yang luar biasa ini. Ini event yang bisa dikatakan diminati banyak kalangan. Apa yang menjadi reaksi tersendiri bagi Anda sebagai seorang anggota kepolisian? Dari saya pribadi, saya juga penggemar Vespa, senang Vespa. Alhamdulillah kayak hari ini riding dari Gumul sampai ke Bandara Ndoho, kita berjalan lancar, semua tertib, lalu lintas lancar, kita tidak mengganggu pengguna jalan lain. Ya inilah Vespa. Vespa itu tak lekang oleh waktu. Dimanapun tempat kita selalu bisa bersama-sama, tertib bersama. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, kita finish dengan selamat. Pesan untuk semua skuteris, nanti kita pulang tetap patuhi aturan lalu lintas. Semoga semua selamat sampai rumah. Terima kasih Mas Wahyu, selaku anggota kepolisian dari Polres Kediri, yang harapannya ini bisa tersampaikan ya Kamtibmas juga ya Mas Wahyu. Terima kasih. Ya, pemirsa JTV Kediri, tadi itulah ragam dari pecinta Vespa yang sudah kita wawancarai. Harapannya ini menjadi suatu lecutan yang berarti bahwa Vespa memang dicintai banyak kalangan. Tetap simak di Mata Publik bersama Budi Arya. Duduk pada besi tua, Vespaku melaju menembus kotamu. Ya, pemirsa JTV Kediri, tanpa terasa kebersamaan di season 1 di program spesial Vespa Tak Lekang Oleh Waktu usai sudah. Namun jangan khawatir, di gelaran Vespa Kelut Today yang akan kita saksikan di program spesial ini masih akan berlanjut, yakni di wilayah Kelut yang menjadi acara pamungkas. Tentunya tetap simak di Mata Publik di season 2 Vespa Tak Lekang Oleh Waktu. Tetap simak bersama Budi Arya.
pemirsa JTV Kediri, inilah memasuki season 2, masih dalam gelaran Vespa Kelut D2, di mana ini memang digagas oleh pemerintah Kabupaten Kediri dan ini memasuki tahun kedua. Di mana saya lihat di sekitar sini, tepatnya di Lembah Kelut, antusiasme masyarakat luar biasa. Bahkan skuteris, sebutan akrab dari para Vespa, ini luar biasa juga dari berbagai daerah di sini berkumpul menjadi satu dan mereka membentuk sebuah camp-camp atau bisa dikatakan nge-camp asik ya di sini. Dan itulah keunikan dari Vespa Kelut D2 saat ini. Ya, pemirsa JTV inilah suasana asik ya, bisa dikatakan begitu, di mana masing-masing skuteris ini memasang sebuah tenda ya, yang nanti buat penginapan sementara. Dan inilah memang keunikan dari Vespa Kelut di tahun kedua ini. Ini nggak jauh beda dengan tahun sebelumnya, tapi kalau kita lihat saat ini lebih semarak untuk skala pengadaannya dan berbagai hal, dan pesertanya juga luar biasa, bejibun di sini dan lumayan antusias. Ya, pemirsa JTV Kediri memasuki di season kedua, masih dalam gelaran yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Kediri, yakni Kelut Vespa D2. Memang dalam setiap pagelaran event Vespa, tidak afdol rasanya kalau ada sebuah pameran ya, atau display Vespa-Vespa dari tahun ke tahun yang saat ini menarik. Nah, bersama saya dengan Mas Acip ya. Acip selaku koordinator dari kontes atau pameran display di Vespa Kelut D2 saat ini. Apa kabar Mas Acip? Baik. Luar biasa. Mas Acip, ini saya mau nanya nih, dikit-dikit. Ini kan banyak display Vespa di sini. Ini yang paling menarik apa Mas dari pameran ini? Ini kategori yang paling jarang yang ada di depan itu warna putih sama warna merah. Merah ya. Nanti kita lihat habis ini ya. Oke, siap. Terus yang saat ini Mas display tadi yang Vespa putih ya? Putih yang ini. Ini PTS ya Mas ya? Ini jenisnya Super Sprint ya. Super Sprint ini paling langka di Indonesia. Paling langka. Ini tahun berapa nih Mas? Ini sekitar tahun 70-an. Wow, luar biasa. 70-an, ini original cat. Ini kolektor dari lokal atau Kediri sendiri ya? Kediri sendiri. Kalau yang ini 90, endemik asli Indonesia. Ini tahun berapa Mas? Sama, hampir ya? sama. Tahun 50 ya? Tahun 70-an. 70-an ya. Kalau yang putih tadi tahun 50 ya? 70 sama. 70 juga sama. Oke. Kalau ini jenisnya Super Sprint ya. Ini yang paling langka. Paling langka ya. Kurang lebih 1 M, 1 M. Kalau dirupiahkan ya? Harganya. Wow, luar biasa. Oke Mas, pesan dan pesannya barangkali buat skuteris semuanya di Vespa Kelut D2 saat ini apa pesannya bagi menjunjung tinggi persaudaraan, damai, dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih Mas Afif waktunya. Siap. Ya, pemirsa JTV Kediri, itulah tadi wawancara langsung dengan Mas Afif selaku koordinator display atau pameran di Vespa Kelut D2 saat ini. Tetap simak di mata publik. Salam mesin kanan. Pemirsa JTV Kediri meriah dan antusias yang luar biasa. Itulah dalam setiap gelaran Vespa, utamanya yang digelar oleh Pemkab Kediri dalam gelaran Vespa Kelut D2 saat ini. Ini tahun kedua, dan saya akan menyapa langsung dengan sosok yang saya rasa ini tidak asing ya. Pasti pemirsa yang pada tahu, pasti tidak asing. Oke, apa kabar Mas? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Mas siapa Pak? Risa. Mas Risa. Oke, Mas Risa. Iya. Ini saya lihat kan kalau dalam setiap event Vespa kan selalu hadir ya. Iya. Ini luar biasa. Apa yang ditawarkan dalam event Vespa untuk Vespa Kelut D2 saat ini? Oke, baik. Saya di sini bawa konsep street copy. Nah, street copy dengan seduhan manual. Jadi kita pakai beberapa alat manual tanpa mesin yang komersil. Jadi seduhan manual. Ada V60, Vietnam Drift, Basic Espresso juga ada.
Jadi kurang lebih ada sekitar 23 menu. 23 menu ya? Nah, dengan alat manual. Wih, luar biasa. Jadi konsepnya memang saya pakai kendaraan Vespa. Wih, Biar bisa merayat dengan familiar ya? kendaraan duduk nggak apa ya? Emang Ngomong, boleh ya? ngomong, Santai ya? ngomong. Kalau menilai di Kelut Vespa D2, Iya. itu apa yang menarik dari event-event yang sebelumnya? Saya senang suasana alam. Yang pertama. Ngecampnya itu ya? Ngecampnya. Nah, mirip-mirip sama di Bumi Panji yang di Trenggalek. Wow, Nah, gitu. sama-sama dinginnya, cuma ini jauh lebih teduh karena Iya. banyak pohon pinus. pepohonan ya? Ya. Oke. Mas, ini salamnya apa nih buat para pencinta kopi ya, utamanya bagi para skuteris dan sama seprofesi dengan Iya. Mas Riza nih? Apa pesannya buat mereka? Pesan saya selalu tampil beda. Gitu ya? Nah, jangan yang sudah umum itu kita tinggal. Kita nyari yang khusus saja. Ya, biar yang unik-unik aja. Nah, terutama kendaraan Vespa itu kan banyak varian. Iya. Bisa kita modif sedikit untuk kita angkat. Kalau kita mau terjun di UMKM mungkin bisa jauh lebih menarik kalau kita pakai Vespa. Terima kasih Mas Riza, waktunya. Siap. Sukses selalu. Sama-sama Mas. Jualan kopinya Ya. ini beda. Jual kopi tapi tidak memakai alat yang high gitu ya, Ya. tapi manual ya. Iya, manual. Mungkin cita rasanya beda. Iya. Nah, untuk membuktikan kita akan coba nanti. Siap. Tetap simak di Mata Publik, Kawata Suarakan Fakta bersama Budi Ari. Siap. Ya, pemirsa JTV Kediri, dalam sebuah event Vespa mesti tidak ketinggalan namanya buah tangan, yakni T-shirt. Nah, saat ini saya akan mengunjungi salah satu gerai di gelaran event Vespa Kelut D2. Nah, semacam apa nariknya? Saat ini saya berada di lapaknya PX Squad ya. Saya akan menyapa langsung penjaganya dengan siapa Mas? Halo. Halo Mas. Apa kabar? Ginanda, baik-baik Mas. Dengan Mas siapa nih? Ginanda. Ginanda. Ini menarik nih. Saya melihat tadi dari kejauhan PX Squad ya. Ya, PX Squad. Kenapa nih dinamain PX Squad tuh? Bisa diceritakan simpel nggak? Kita menampilkan kalau namanya Vespa, tipenya Vespa itu ada PX. Ya. Ya. Jadi dinamain PX Squad ini Ya, ya? PX Squad. Kalau itu yang menonjol dari apa nih? Displaynya, kaosnya? Displaynya, nah ini ada Wake Up the Legend, ini salah satu deklar kita yang pertama, gitu ya? menampilkan kota Kediri itu macan putih. Luar biasa. Ya, Wake Up the Legend PX Squad. Kalau PX Squad tuh mengikuti setiap event tuh kalau memasang lapak udah berapa lama? Tiap event ikut nggak? Ini kita baru keempat. Vespa Kelut D2 yang kedua. Apa yang menarik dari yang diselenggarakan Pemkab Kediri ini? Wisatanya, Pak. Wisatanya Ya, wisata yang terutama Gunung Kelut. Ya. Ya, itu semua akses bisa diakses sampai ke atas ya, sampai ke atas, sampai gunungnya paling atas itu bisa diakses, sampai kawahnya itu bisa diakses. Ya, itu. Ini terakhir sembari Ya. obrolan kita ya. Berapa nih kalau dipasarkan harganya kalau t-shirt di PX Yang Squad? t-shirt yang khusus deklar ini Wake Up the Legend ini 100.000 untuk lengan pendek. Ya. Terus ada yang lengan panjang 110.000. 110 ya. Ya, Selisihnya kalau cuma anak-anak 10.000 60 ya. Oke. Tapi harapannya optimis ya. Ini bisa terjual Optimis. habis ya. Siap. Oke, semangat untuk Siap. teman-teman di Ya. PX Squad ya. Ya, terima kasih. Harapannya sukses selalu. Oke, pemirsa JTV Kediri, itulah tadi salah satu lapak PX Squad yang harapannya ini memberikan animo tersendiri bahwa bisnis semacam itu sangat luar biasa, utamanya di gelaran event-event Vespa. Tetap simak di Mata Publik. Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya berada di Cafe Lembah Kelut. Saya tadi janjian sama Kepala Disbud Parpora, pemerintah Kabupaten Kediri. Saya akan menanyakan langsung bagaimana sih antusiasme dan keramaian dari Vespa Kelut D2 dengan sebelumnya. Ikuti terus bersama Budi Ari di Mata Publik. Mas Mustika. Oke, Bang. Luar biasa, keren ketemu nih, Bang? pemirsa JTV Kediri. Beliau Mas Mustika selaku PLT Kepala Disbud Parpora Kabupaten Kediri. Dan ini dengan Ya, Iqbal. Mas Iqbal ya, siap pemilik atau owner dari Cafe Lembah Kelut. Kita nongkrong nyantai ya. Ya, Oke, siap. kan. Alhamdulillah. Ya, saat ini saya berada di tengah-tengah beliaunya, luar biasa. Mas Mustika, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Mas Iqbal ya, selaku owner dari Cafe Lembah Kelut. Saya akan tanya langsung ke Mas Mustika dulu. Kalau saya melihat tadi kan di dalam itu ada sebuah camp ya, atau tenda-tenda. Itu menjadi ciri khas dari Vespa Kelut ya, yang selalu diadakan. Itu gimana? Apakah memang ditonjolkan ada perbedaan dengan daerah lain?
Mungkin demikian ya, ya itu memang ciri khas di sini juga. Tadi di Lembah Kelut ini juga hal yang menarik ini. Dari sisi tempat wisatanya menawarkan suatu keindahannya, nanti besok pagi mungkin bisa kelihatan. Terus ada suatu tempat yang memang khusus untuk itu, untuk glamping itu. Itu saya kira suasananya juga, saya kira sadunya ini berdidingnya juga nambah enak nanti saya kira. Ya, Mas Susika, kalau saya melihat juga kan ini memang view-nya luar biasa ya, pemandangan itu yang paling menonjol di Kelut Vespa ini. Mas Susika, kalau melihat antusiasme, saya melihat tadi di dalam push luar biasa antusiasme. Ada perbedaan nggak? Kalau antusiasmenya ini lebih besar dari tahun sebelumnya atau tahun ini? Semoga tahun ini lebih besar lagi. Harapannya ke depan juga lebih besar lagi. Saya harapannya juga demikian, karena mau tidak mau itu adalah magnet untuk kunjungan wisatawan dari luar. Pasti, karena ini memang sudah jadi event tahunan ya. Jadi dengan adanya event-event semacam ini, karena kita mengenal prinsip pengelolaan dari pariwisata, seperti kita mengenal 3A ya. 3A itu termasuk salah satu aksi. Aksi-aksi semacam ini yang kita butuhkan untuk mendongkrak pariwisata. Dengan adanya seperti ini, orang pasti akan kunjungan pasti meningkat. Nanti pasti mereka akan long stay-nya di sini. Terus akhirnya pembelian dan ekonomi juga bergerak, karena pasti mereka yang datang ke sini pasti akan beli makan minum, otomatis akan mendongkrak. Iya, mendongkrak pendapatan. Ya, dari Mas Susika bergeser ke Mas Iqbal ya, selaku owner dari Cafe Lembah Kelut. Mas Iqbal, menarik. Apa yang bisa dirasakan dengan event tahunan ini dari Anda selaku owner dari Cafe Lembah Kelut? Ya, alhamdulillah. Jadi kami juga terima kasih dengan Dinas Pariwisata, karena tempat kami dipercaya sudah ini yang kedua event Vespa Lembah Kelut, Vespa D Lembah Kelut. Jadi ya alhamdulillah termasuk bukan hanya saya, jadi lingkungan itu masyarakat juga merasakan dampak ekonomi sangat terbantu. Sedikit Mas, apa harapan untuk pemerintah Kabupaten Kediri ke depannya? Semoga kami sebagai wisata atau pegiat usaha swasta tetap disupport oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Ya pemirsa JTV tanpa terasa obrolan kita dengan Mas Susika selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Mas Iqbal selaku owner dari Cafe Lembah Kelut. Harapannya ini menjadi kontinuitas bahwa event ini luar biasa untuk mengangkat PAD harapan semakin. Sebelum kita bisa kita sapa para skuteris, JTV simak terus, salam mesin kanan. Ya, pemirsa JTV Kediri, tanpa terasa kebersamaan kita di program Mata Publik Spesial yang mengangkat tentang Vespa tak lekang oleh waktu bersama dengan gelaran Vespa Kelut D2 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Harapannya menjadi animo positif dan magnet tersendiri bagi para skuteris, dan harapannya program-program semacam ini bisa menjadi rangsangan atau menyedot sebuah apa yang namanya pendapatan asli daerah atau PAD. Bahkan ekonomi juga menggeliat dengan event-event semacam ini. Yang pastinya tetap simak di Mata Publik, buka mata suarakan fakta bersama Budi Arya setiap hari Senin pukul 4 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.